sumelehkan jiwa Anda dan ridhokan roh Anda. Kita masih punya banyak sekali hal-hal yang kita mesrakan dan kita rundingkan, kita musyawarahkan dan kita simpulkan bersama. Karena tema kita secara formal belum kita bicarakan, tapi secara random sebenarnya sudah memuat tema kebangsaan dan kenegarawanan. Kebangsaan dan kenegarawanan itu kan dari kata bangsa, negara. Kalau negara, negarawan oke, tapi kalau bangsa, bangsawan kan artinya jadi lain. Bangsawan kan aristokrat, ningrat, darah biru, kan itu kan. Jadi kebangsaan, tidak saya bikin kebangsawanan. Kalau negara-negara, kenegarawanan itu, kalau bahasa Inggris statementship, ya statementship ya. Jadi saya bukan seorang negarawan, saya juga bukan seorang pemimpin bangsa. Tapi saya mencintai, belah dada saya dan pecah kepala saya, isinya adalah cinta. Karena menjadi bangsa Indonesia itu perintah Allah, itu syariat. Siapa yang nyuruh orang tuamu jadi orang Indonesia? Kamu lahir di mana? Di tanah Indonesia. Siapa yang punya tanah Indonesia? Siapa yang menentukan kamu lahir di tanah ini? Berarti kamu wajib nasionalis Indonesia, betul enggak? Berarti Anda wajib menjadi pecinta dan penjaga perawat Indonesia, betul enggak? Ini bukan bertentangan dengan Islam, ini justru legitimasi dari cara berpikir Islam. Anda itu diperintah Allah menjadi bangsa Indonesia. Jadi Anda harus cinta Indonesia, merawat Indonesia dan membangun Indonesia, betul enggak? Semua partai, semua ormas, semua kelompok apapun harus mengabdi kepada kesatuan Indonesia. Jadi kalau kita ngomong kenegarawanan adalah misalnya Bu Mega itu punya level kenegarawanan karena beliau berpengalaman untuk mengurusi negara. Kalau saya tidak punya kenegarawanan karena saya tidak pernah jadi ketua RT aja tidak jadi. Ya. Jadi saya tidak berhak ngomong itu. Kalau kebangsaan, modal utamanya adalah SARA. SARA itu apa? Singkatan dari suku, agama, ras. Saya tanya, itu ancaman apa potensi? Selama ini kita kalau ngomong SARA itu pikirannya positif apa negatif? Seharusnya SARA itu modal kita. Allah kasih suku-suku bermacam-macam. Kalau orang Madura beda sama orang Bali, beda sama orang Mandar, beda sama orang Tolaki. Dan masing-masing suku itu memberi sumbangan yang luar biasa kepada Indonesia, betul enggak? Kalau orang Bugis, Anda apal bisnya Bugis itu yang pipos itu, padaidi, padailo, sipatowo, sipatokong. Ya. Kalau ada sebuah keluarga mengalami penderitaan, keluarga yang lain beramai-ramai menolongnya, betul enggak? Kalau Anda, saya nyunyuk rokok, nyek, gitu ya, yang teriak apamu? Mulut, loh. Dalam mulutmu tak nyonyok enggak? Karena mulut dan kepala adalah kesatuan. Mulut dan batukmu adalah kesatuan. Jadi Indonesia adalah, kalau ada orang partai lain disakiti entah oleh siapa, maka semua partai yang lainnya ikut sakit, betul enggak? Itulah Indonesia. Jadi SARA itu potensi. Cuman kalau salah manajemen dia jadi ancaman. Sekarang mari kita bangun mulai hari ini, potensi kita itu justru salah. Katakanlah kayak gado-gado. Gado-gado itu apa aja mas? Lontong, kacang, kubis, tahu, tempe. Kalau tempenya bongkeng, gado-gadonya laku enggak? Jadi gado-gado jangan bersikap jelek kepada tempe karena kamu butuh tempe untuk jadi gado-gado, betul enggak? Kalau kacangnya bosok, laku enggak gado-gadonya? Ya. Kalau Indonesia mau jaya, hargailah semua suku-suku, betul enggak? Dan minta kepada semua suku untuk menyumbang ke Indonesiaan. Misalnya orang Madura, Atembang, Pote Mata, Aluang, Pote Tulang. Daripada saya hidup kehilangan martabat, lebih baik saya mati. Maka saya celurit, saya carok, betul enggak?
Sekarang orang modern taunya yang dilihat adalah caroknya, kekerasannya. Loh, lihatlah harga dirinya yang dipertahankan. Itu bukan soal caroknya, itu soal harga diri. Nah, bangsa Indonesia, PDIP harus memimpin bagaimana Indonesia seluruhnya mempertahankan harga dirinya. Kalau macam-macam mereka di laut, Natuna dan lain-lain kita carok. Gitu ya. Itu sumbangan Madura kepada Indonesia soal harga diri. Sumbangan Boges kepada Indonesia soal keguyuban bersama satu keluarga. Sumbangan Islam kepada Pancasila ada berapa kata? Coba dihitung. Sila kedua, kemanusiaan yang dan beradab. Adil itu tidak ada bahasa Jawanya, tidak ada bahasa Sundanya. Adil itu hanya ada dari Islam. Kalau Jawa itu selaras, keselarasan bukan keadilan. Jadi adil itu sumbangan luar biasa Islam kepada Pancasila. Jadi jangan musuhi Islam. Wong dia nyumbang kamu kok. Adab. Kemanusiaan yang adil dan adab artinya apa, Mas? Adab itu dalam bahasa Arab kuno artinya kenduri. Jadi satu keluarga punya rasa syukur nyunatin anaknya apa mantu anaknya, terus dia ngundang tetangga untuk makan bersama, itu namanya adab. Kemudian kita datang Nabi Muhammad, kata adab diperluas. Yang namanya adab itu adalah satu tindakan kebaikan yang tidak hanya menyangkut makan bersama, tapi juga membangun bersama, kemesraan, semua pokoknya diperluas maknanya. Jadi kemanusiaannya adil dan beradab adalah sumbangan Islam yang luar biasa. Terus nomor 3 Persatuan Indonesia, nomor 4 kerakyatan. Rakyat dari bahasa apa? Rakyat dari bahasa Arab. Kullukum ra'in wa kullukum wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi rakyat itu adalah sumbangan Islam kepada demokrasi Indonesia. Kalau tidak ada Islam dan demokrasi tidak punya kata rakyat. Padahal rakyat adalah subjek utama dari demokrasi. Jadi jangan marah sama Islam. Nah, yang Islam juga jangan keliru sikap. Nanti malah dibenci oleh orang lain kan gitu. Hadirkan Islam itu sebagaimana Rasulullah menghadirkannya sebagai rahmatan lil alamin, sebagai sesuatu yang menenangkan orang, mengamankan orang dan seterusnya gitu ya. Terus ada lagi hikmah, kebijaksanaan. Itu semua dari bahasa Arab. Hikmah, kerakyatan dipimpin oleh hikmah. Terus musyawarah dari bahasa Al-Quran juga. Wakil dari bahasa Arab juga. Anda adalah wakil Tuhan, tapi jangan lupa Tuhan adalah wakilmu juga. Gitu kan? Jadi kalau kamu dijahati orang, wakilkan kepada Tuhan untuk membalasnya. Tidak usah kamu membalas langsung, karena Allah adalah juga wakilmu, Allah adalah walimu juga, gitu ya. Itu semua sumbangan dari Islam. Oke, masih kuat ini mikir? Oke, tapi sebelum itu kita menyaksikan detail dari keindonesiaan ini. Teman-teman dari Saman, grup Saman, saya persilakan untuk mementaskan sebuah tarian yang memang dahsyat dan dikagumi seluruh dunia dari Aceh. Aceh itu Serambi. Saya ingin katakan entah mana provinsi mana atau syukur Jakarta atau syukur Indonesia itu menamakan dirinya dan bersikap sebagai Serambi Madinah. Kalau Serambi Mekah itu urusannya kan cuma akidah, jihad, akhirnya gini-gini terus. Kalau Islam Madinah, Serambi Madinah itu adalah Islam berdagang yang baik, bersilaturahmi yang baik, itu ya, berinteraksi yang baik, isinya kedamaian, isinya kemesraan sosial dan seterusnya. Kenapa tidak ada provinsi Indonesia yang mau menyatakan dirinya adalah Serambi Madinah? Itu saya sudah tawarkan ke Palu, ke Jogja, kemana-mana, tidak ada yang mau. Yang ada cuma Serambi Mekah, akhirnya ya keras-keras roh. Betul? Karena tari itu selalu black out, cek, gitu kan, cek, gitu, selalu black out. Jadi mereka yang mundur. Kalau Jawa kan fade out, nah, alon-alon. Kalau black out kan bahaya mas, bisa sakit jantung. Oke, inilah tari Saman dari salah satu kekayaan Indonesia yang utama dari Aceh. Tepuk tangan semua ya. Sekarang kita teruskan ya, masih kuat ya.
1 jam lagi kuat? Oke, gini. Yang teriak itu apanya? Mulutnya dan nafsunya apa dan kesadarannya? Benar ya, Anda harus tahu diri Anda loh ya. Ketika Anda melakukan sesuatu itu datangnya dari hati Anda, dari pikiran Anda atau dari roh Anda. Hati saja itu ada beberapa lapis. Kalau dalam Al-Quran ada kolbun, ada dhaukun, ada fuadun, itu macam-macam. Jadi kalau Anda marah sama istri sama suami itu perhatikan, ini marahnya marah permukaan apa marah agak dalam, itu perhatikan. Demikian juga kalau masalah sosial, masalah politik nasional, itu jangan terlalu mudah marah kalau sesuatu Anda belum bisa memahami. Karena sesuatu itu paham atau tidak, misalnya gini, makanan, asin, manis, pahit, dan seterusnya itu kan tidak hanya tergantung makanannya, tapi tergantung lidahnya, betul tidak? Ketika Anda merasakan pahit, gini, Anda kena COVID, terus tidak bisa membau. Sebenarnya baunya ada enggak? Yang salah apanya? Yang salah hidungmu yang kena COVID sehingga tidak bisa membau. Jadi kan ini banyak dalam politik nasional begitu itu. Sebenarnya yang salah itu lidahmu sendiri, hidungmu sendiri. Terus kamu menuduh tidak ada wangi. Padahal ada wangi tapi kamu yang kena COVID kok. Nah jangan sampai kena COVID politik lagi sejak sekarang. Indonesia akan mengalami siklus yang luar biasa. Saya belum tahu bentuknya tapi akan mengalami siklus yang luar biasa. Dan PDIP harus siap-siap mengayomi. Bukan bersiap-siap untuk bertanding. Nek sampean mengayomi, mau tidak mau semua anak-anak akan merangkulmu. Kan gitu. Oke sekarang, pikiran jernih ya. Pikiran adil ya. Jangan tidak adil ya. Allah mengatakan meskipun kamu benci kepada seseorang, jangan sampai kebencianmu itu membuatmu berbuat tidak adil kepada dia. Betul ya? Wala yajrimannakum syana'ana qaumin ala alla ta'dilu. Benci boleh, tapi tidak boleh benci membuat kamu tidak adil. Jadi apapun saja yang terjadi, misalnya kamu tidak suka sama ini, tidak suka sama itu, tapi tetap harus berbuat adil, harus objektif, harus jujur apa adanya. Gitu ya, jelas ya. Itu ajaran Tuhan. Jadi sekarang dengan bekal keadilan pikiran dan hatimu, sekarang saya buka dialog dengan Mbak Puan. 1, 2 sebagian tanya ke saya juga tidak apa-apa. Meskipun saya tidak punya kompetensi apa-apa di Indonesia. Saya ekonomi lemah dan sekolah jebol. Ya. Silakan maju enggak apa-apa. Oke, sekarang tolong mikrofon disiapkan yang akan berdialog dengan Mbak Puan, angkat tangan. Pertama 3 orang. 1, 2, 3. Ya, silakan. Kita aja berdiri aja menghadap Mbak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya diberi kesempatan lagi. Kemarin juga diberi kesempatan. Cuman sekarang saya ingin belajar, Bu. Sebelumnya saya Rizky dari Surabaya. Wani, saya ingin belajar tentang konsep sebenarnya. Saya bukan siapa-siapa yang pertama. Saya bukan politisi, saya bukan orang politik, dan lahir di lingkungan politik. Tapi saya kesini kenapa? Karena saya terpanggil. Karena adanya teman-teman Maya, ada Cak Nun, ada PDP, dan ini mungkin momen yang sangat saya tunggu-tunggu untuk belajar seperti itu. Yang pertama-tama saya mau bertanya khususnya pada Ibu Puan. 1, cita-cita Ibu itu apa? Ya. Kedua, apakah cita-cita itu sudah terlaksana? Ketiga, apakah belum terlaksana? Keempat, kalau belum terlaksana, kenapa kok belum? Terus yang kelima, bagaimana Ibu menyikapi cita-cita itu?
Agak limo kak selawe pisan nah. Tapi kan itu Iya, oke, iya. Itu Kurang lebihnya seperti eskalasi logis dari pertanyaan pertama. Enggak apa-apa. Terus yang kedua tak boleh ya? Loh, Oh, belum sudah. sudah satu rangkaian. Oh, satu Sudah satu rangkaian. rumpun logika ya. Boleh sih, boleh. Cuman kita harus berbagi sama yang lain. Itulah Indonesia. Tidak royokan tempat, tapi saling memberi ruang satu sama lain. Gitu ya? Gitu ya? Terima kasih. Ya. Mohon pencerahannya, Bu. Ya. Namanya tadi lupa? Rizky. Rizky, Bu. Dicatat dulu apa langsung jawab, Mbak Puan? Catat dulu, oke. Yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Cak Nun, yang terhormat Ibu Puan Maharani, perkenalkan nami kula Safril Mbah Nun. Mohon izin Ibu Puan juga, saya Safril, kader muda dari BKN PD Perjuangan. Yang ingin saya tanyakan terkait Mulai sekarang namanya PDI Pengayoman. PDI Pengayoman, J. Nyun Barokai Cak Nun. Yang ingin saya tanyakan Mbah Nun, yang pertama terkait dengan kebangsaan. Kita kan sudah hidup di era demokrasi. Khususnya pasca 98 kita hidup di era demokrasi. Kemudian ketika di era demokrasi ini kemajuan teknologi sangat luar biasa. Tapi kemudian era demokrasi dan era kemajuan teknologi ini banyak sekali terjadi perpecahan antara anak bangsa. Kalau kita melihat komentar-komentar di Facebook, di Twitter, di Instagram, dan lain sebagainya macamnya sangat membuat miris ini Cak Nun. Kira-kira untuk konteks memperkuat kebangsaan, seperti apa pesan Mbah Nun dan Ibu Puan untuk agar kita sesama anak bangsa, jangan sampai kemudian kita terpecah belah karena adanya kemajuan teknologi ini Cak Nun. Itu saja dari saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat realistis, sangat konkret apa yang dia sebut, dan Mbak Puan memang wajib menyiapkan solusinya kan begitu kan. Moga ya ketiga terakhir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya perkenalkan Edi Suprayitno. Kami Ibu kader PDI Perjuangan, kebetulan kami pengurus PAC Kecamatan Cilandak. Alhamdulillah. Yang saya tanyakan Bu, pengayoman untuk masyarakat, khususnya kita semua sebagai kader PDI Perjuangan, bagaimana kita sebagai kader PDI Perjuangan untuk mengayomin masyarakat, sedangkan kami di bawah cukup banyak kendala. Artinya dari tetangga dan lain sebagainya itu pasti ada permasalahan yang tidak bisa kita sampaikan. Kita sendiri sebagai umat Islam dan samping kami ada Buddha dan Hindu dan lain sebagainya. Apa solusi Ibu untuk kedepannya untuk mengayomin masyarakat? Itu aja, cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ibu Puan, ini sudah 3 pertanyaan dan sudah dicatat oleh Mas Helmi. Saya persilakan. Mbak Puan sambil duduk aja enggak apa-apa ya. Kalau duduk lebih tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih ke Cak Nun dan Kiai Kanjeng atas kehadirannya pada malam yang sangat berbahagia ini. Dan tentu saja kepada Bapak Ibu semua adik-adik hadirin sekalian. Saya juga ingin menyampaikan di sini hadir keluarga besar PDI Perjuangan. Ada Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto. Ada Pak Hamka yang menjadi pencetus dari acara ini, dari Bamusi yang melaksanakan acara ini. Ada Pak Baskara, Wakil
Ketua MPR. Nah, hadir juga Pak Lukman. Di sini juga ada ibu-ibu yang selalu membantu dan mengurus acara-acara yang ada di masjid. Ada Ibu Yanti Sukamdani, ada Mbak Yayu, Mbak Esti dan lain-lain sebagainya dari Bamusi. Saya juga ingin mengucapkan salam dari Ibu Megawati Soekarno Putri yang tidak bisa hadir pada kesempatan ini karenanya meminta saya untuk dapat hadir bertemu dengan Cak Nun dan rombongan Kiai Kanjeng dan Bapak Ibu adik-adik hadirin sekalian. Sebelum saya menjawab apa yang menjadi dialog atau pertanyaan-pertanyaan tadi yang disampaikan, saya ingin menyampaikan bahwa alhamdulillah kita bisa berada di halaman Masjid At-Taufik. Masjid yang alhamdulillah sangat indah dan tentu saja semoga bisa bermanfaat bagi umat dan bisa membawa amal ibadah dan jasa-jasa Pak Taufik itu ikut juga dinikmati dan diresapi serta didoakan oleh semua yang hadir untuk bisa berdoa dan beribadah di Masjid At-Taufik ini. Ini bukan suatu hal yang biasa. PDI Perjuangan tadi disampaikan oleh Cak Nun. Saya ini tadi kan Cak Nun mengatakan mirip-mirip PDI Perjuangan. PDI Perjuangan itu Islam merah putih. Namun sekolah partai kami yang dulunya kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai sekarang sudah pindah ke Diponegoro. Sekarang berhadap-hadapan dengan masjid. Satu masjid yang sangat indah yang kemudian alhamdulillah kami namai Masjid At-Taufik. Artinya kami berharap bahwa kepedulian kami kepada umat khususnya umat Islam bisa terus bersama-sama bergotong royong bersinergi untuk bisa kita doakan bangsa ini bisa rukun, damai, sejahtera dan kemudian PDI Perjuangan bisa mengayomi seperti yang apa menjadi cita-cita kita semua yang ada di sini. Begitu juga harapan dari Cak Nun kan, Cak Nun. Kita berharap bahwa yang hadir di sini nantinya PDI Perjuangan itu bisa mengayomi amanah yang kemudian diberikan kepada PDI Perjuangan 2 periode. 1,5, 5 tahun, sekarang sudah 3 tahun. Semoga sampai akhirnya bisa bermanfaat walaupun tidak sempurna. Setelah kita hampir 3 tahun menghadapi COVID-19 yang gak mudah, ini baru pertama kali masjid ini dibuka dengan orang yang ada sebanyak ini. Masjid ini sudah selesai tahun 2020. Almarhum bapak saya itu Pak Taufik Kimas meninggal tahun 2014. Kemudian tahun 2018 kami membangun, 2020 selesai, namun baru bisa dipakai secara penuh dan utuh seperti ini baru tahun ini dan baru hari ini. Biasanya nggak ada orang sebanyak ini di masjid ini. Karena ya harus protokol kesehatan, PPKM dan lain-lain sebagainya. Karenanya saya mengucapkan banyak terima kasih, alhamdulillah. Mohon doanya semoga masjid ini nantinya memang bermanfaat bagi kita semua, amin. Kemudian saya ingin menyampaikan juga, tadi Cak Nun udah cerita panjang lebar, peristiwa Sukolilo. Alhamdulillah saya ada di Sukolilo, sempat 1 hari 2 hari ada di Sukolilo. Kalau Cak Nun itu kemudian digeret 3 orang, saya lihat ibu saya ada di satu ruangan yang kemudian tetap bertahan bersama dengan keluarga besar PDI Perjuangan sampai akhirnya menyatakan bahwa secara de facto saya ketua umum PDI Perjuangan. Waktu itu saya baru lulus SMA. Di situ mungkin yang akhirnya mengasah saya bahwa satu perjuangan itu nggak bisa instan. Satu perjuangan itu perlu prinsip dan keteguhan hati dan tentu saja perlu semangat yang membara untuk bisa membuat Indonesia ini seperti yang menjadi cita-cita dari founding father Bung Karno saat memerdekakan Indonesia pada
tanggal 17 Agustus 1945. Mungkin di sini bilang, oh Mbak Puan ini terlalu serius. Terang aja Bung Karno itu kakeknya. Ya alhamdulillah. Tadi kan dibilang, memangnya ada yang milih jadi orang Indonesia. Saya juga nggak milih jadi cucunya Bung Karno dan anaknya Megawati Soekarno Putri. Tapi ya lahirnya di situ Cak Nun. Alhamdulillah. Jadi memang ya gimana, lahir di Indonesia jadi orang Indonesia. Alhamdulillah jadi cucunya Bung Karno, anaknya Megawati Soekarno Putri yang pernah jadi presiden. Dan ya sekarang alhamdulillah juga dikasih kesempatan untuk jadi ketua DPR. Tapi ya itulah, jabatan bukan apa-apa, yang penting semangatnya. Bagaimana Indonesia ini ke depan menjadi Indonesia yang merah putih. Indonesia yang kemudian saling bergotong royong, saling mencintai tanpa ada perbedaan dan sekat-sekat antara miskin dan kaya. Tidak ada sekat-sekat, apakah itu dari Sumatera, apakah itu dari Sulawesi, apakah itu dari Jawa, apakah itu dari Madura. Tapi kita adalah orang Indonesia. Dan jangan sampai politik kemudian memecah belah kita sehingga kita tidak menjadi orang Indonesia yang seutuhnya. Ini enggak kampanye, ini adalah bagaimana saya mengutarakan apa yang menjadi isi hati saya sebagai orang anak muda. Masih muda enggak ya? Kira-kira kelihatannya masih muda enggak ya saya? Masih kelihatan muda kan? Ini enggak tahu yang di depan saya ini seumuran saya enggak? Kayaknya seumuran, beda-beda tipis lah, Betty nih kayaknya. Makanya tadi waktu ditanya panggilnya Mbak atau Bu, Mbak aja biar kelihatan muda. Mungkin emang kelihatan muda tapi sebenarnya udah enggak muda juga. Namun orang selalu mengatakan, apa benar sih Mbak Puan itu mampu, apa benar sih Mbak Puan bisa, kayaknya muda banget deh. Padahal saya tuh udah gak muda banget loh, muda dikit lah gitu. Dibilang muda gak muda banget, dibilang ya tua gak, belum juga, belum seperti Cak Nun lah. Tadi pas saya datang di sini, Cak Nun bilang, Mbak bisa nyanyi? Enggak. Mbak hafal lagu-lagu kebangsaan? Ya enggak semuanya. Jadi Mbak mau nyanyi apa? Saya bukan penyanyi. Makanya katanya nanti didampingin ya Mbak. Karena Mbak bukan Novia Kolopaking. Nah, iya kan? Nah, tapi tadi saya nyanyi loh. Biarpun enggak hafal juga, tadi ada kepreannya, ada contekannya, dikasih contekan. Kayaknya enggak yakin banget kalau saya enggak bisa nyanyi. Ya dikit-dikit bisa lah. Nah, masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Mbak Puan cita-citanya apa sih? Cita-cita saya ingin menjadi bagian dalam membangun bangsa ini. Ingin menjadi orang yang bisa berperan walaupun sedikit saja untuk membuat bangsa ini lebih baik daripada sebelumnya. Ya terang aja Mbak Puan bisa ngomong gitu, karpet merah di Mbak Puan, gak ada karpet merah. Ibu Mega seperti yang diceritakan oleh Cak Nun, walaupun tidak ada analogi yang pas untuk menyatakan bahwa perjuangan Ibu Mega itu sama dengan perjuangan saya. Tapi semua manusia itu untuk mencapai cita-citanya pasti penuh perjuangan. Tidak mungkin ada yang instan karpet merah tiba-tiba jadi, nggak ada. Semuanya itu perlu perjuangan. Tapi perjuangan itu kan nggak perlu juga disampaikan. Saya menderita, saya capek, saya sakit, saya pergi-pergi terus, saya ini nggak perlu. Yang penting kerja dan ingin lihat Indonesia lebih baik daripada hari ini. Indonesia yang makmur, nggak ada rakyat kelaparan, tidak ada lagi petani yang kemudian kekurangan dalam menjalankan pekerjaannya. Tidak ada nelayan yang kemudian susah dalam menjalankan pekerjaannya. Tidak ada lagi orang Indonesia yang nggak bisa kerja. Itu yang menjadi cita-cita saya. Udah tercapai belum sih? Belum tercapai cita-cita itu. Karena apa? Tidak mungkin membangun Indonesia itu sendirian. Membangun Indonesia itu harus sama-sama. Membangun Indonesia itu harus gotong royong. Muda, tua, kaya, miskin, perempuan, laki. Tidak ada yang dibedakan. Membangun Indonesia harus dengan gotong royong. Gotong royong, gotong royong, gotong royong, dan gotong royong. Saya yakin kenapa akhirnya Cak Nun itu kemudian memutuskan, ya sudahlah. Saya datang karena punya keinginan bahwa membangun Indonesia itu nggak bisa sendirian. Membangun Indonesia itu harus sama-sama. Salah satunya
bagaimana membangun Indonesia yang menjadi idaman kita semua, yang tadi berpikir secara positif, mesra, pengertian dan lain-lain itu salah satunya adalah bagaimana caranya. Ya kemudian bersama dengan PDI Perjuangan. Tadi Cak Nun mengatakan PDI Perjuangan udah nggak berjuang karena menang. Belum Cak, perjuangan PDI Perjuangan belum selesai. Perjuangan PDI Perjuangan masih harus berjuang lagi sampai Indonesia merdeka seutuhnya. Sampai semua rakyat Indonesia mau bergotong royong untuk memajukan Indonesia. Ya, tahap perjuangan PDIP sekarang adalah pengayoman. Ya, kalau Sama itu aja. saya setuju. Mengayomi seluruh anak bangsa. Karena memang kami yang hari ini mendapatkan amanah berada menjadi partai atau bagian dari orang-orang yang kemudian bisa mengayomi. Walaupun saya juga merasa saya minta maaf kalau kemudian PDI Perjuangan belum bisa mengayomi seutuhnya. Seperti yang tadi Pak Edi sampaikan, PAC dari PDI Perjuangan, gimana sih Mbak caranya supaya tetangga-tetangga itu kalau kemudian nanya bisa mendapatkan apa yang diharapkannya, ada solusi. Yaitu inilah perjuangan dalam mengayomi, tidak semuanya bisa diayomi, tapi paling tidak semangat dan niat itu harus kita lakukan. Kami berusaha semuanya itu bisa diayomi, tapi ya kembali lagi membangun negara itu tidak bisa sendirian. Tidak bisa hanya PDI Perjuangan, namun seluruh elemen bangsa harus bisa mengayomi. Namun insya Allah saya meyakini dan bersepakat semaksimal mungkin PDI Perjuangan akan mengayomi rakyat Indonesia sampai kemudian mendapatkan amanah yang selanjutnya. Kemudian ada pertanyaan lagi, walaupun ini pertanyaannya ditujukan ke Cak Nun, tapi saya sedikitlah menyampaikan bahwa bagaimana kemudian Indonesia yang berkebangsaan itu bisa menjadi utuh, yaitu sudah ada Pancasila, sudah ada Bhinneka Tunggal Ika, itu yang harus diimplementasikan dalam hati seluruh rakyat Indonesia, bahwa kita itu beraneka. Kita itu Bhinneka Tunggal Ika, dari Sabang sampai Merauke, kita tuh beda. Pasti yang ada di sini ini semuanya bukan orang Jawa. Pasti yang ada di sini ini bukan orang Sumatera. Kita ini beragam, campur. Tadi lagu Sumatera Selatan, Gending Sriwijaya. Ayah saya itu orang Sumatera Selatan, orang Palembang. Begitu lagu Jawa, kakek saya orang Jawa. Begitu lagu apalagi tadi ya, dari Bali, nenek saya dari dari Bung Karno itu orang Bali yang kemudian mualaf masuk Islam. Nenek saya Ibu Fatmawati, ibunya Ibu Megawati itu orang Bengkulu. Jadi hampir semua lagu itu ada di diri saya. Saya itu Indonesia. Saya nggak bisa bilang saya cuma orang Palembang aja. Saya Indonesia. Nah hal-hal seperti inilah yang harusnya memberikan semangat bagi kita semua yang hadir di sini bahwa membangun negara itu harus merah putih. Boleh aja partai politik itu, boleh aja PDI Perjuangan menyampaikan aspirasinya ya untuk mengayomi dan lain-lainnya. Tapi yang paling penting adalah semua hal yang kita lakukan adalah untuk Indonesia. Untuk merah putih, bagaimana kemudian Indonesia itu tetap negara kesatuan Republik Indonesia tanpa terpecah-pecah dan terpecah belah. Dan saya juga ingin menyampaikan pada kesempatan ini bahwa silaturahmi antara Bung Karno dengan NU dan Muhammadiyah itu yang dulu dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian dengan Kiai Ahmad Dahlan, bahkan Bung Karno itu pernah mengatakan bahwa jika saya meninggal, saya wafat, tolong kibarkan bendera Muhammadiyah di peti mati beliau. Begitu juga bagaimana perjuangan beliau saat menentukan hari Lebaran, berkomunikasi dengan Kiai Hasyim Asy'ari dan NU bahwa sekarang Indonesia itu satu-satunya yang punya Lebaran di seluruh dunia. Walaupun sudah tiga tahun kita tidak bisa melakukan silaturahmi Lebaran. Dan hal itulah yang kemudian berusaha kami rajut kembali. Ibu Mega dengan saya berusaha merajut itu kembali. Cerita-cerita Cak Nun tadi membuat saya kemudian kembali lagi ke alam yang lalu. Bahwa
cerita tambak beras itu pernah juga diceritakan ibu saya ke saya dan itu betul. Kenapa dulu kita bisa gitu? Kenapa dulu kita itu bisa bersatu? Kenapa dulu itu kita bisa gotong royong untuk bisa memperjuangkan, untuk bisa mendapatkan negara yang lebih baik daripada sebelumnya. Kenapa sekarang enggak? Saya yakin dan saya optimis bahwa ke depan ini kita akan menjadi bangsa dan negara yang lebih baik daripada negara kita sebelumnya. Dan saya yakin bersama dengan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian inilah kita akan sama-sama membangun bangsa dan negara menjadi negara yang lebih baik, negara yang lebih utuh, negara yang lebih damai, dan negara yang lebih sejahtera. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.